Ya, dan pemirsa, kita akan membahas peredaran obat keras ilegal yang kian meresahkan ini bersama dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak. Selamat sore, Pak Ade. Selamat sore. Ya, Pak Ade, bagaimana awal mula dari... Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak ini awal mula dari pengungkapan kasus peredaran obat ilegal ini, Pak? Jadi berawal dari beberapa kejadian aksi premanisme maupun aksi tawuran yang ada di Jakarta, dan kemudian dari hasil pelaksanaan ANEF patroli presisi Ditsamapta Polda Metro Jaya, di mana didapatkan dominan dari para pelaku aksi premanisme maupun aksi tawuran yang terjadi di ibu kota selama ini, didapatkan fakta bahwa sebelum mereka melakukan aksi-aksi premanisme, kemudian aksi tawuran, sebelumnya mereka mengkonsumsi obat-obat keras atau obat-obat tertentu yang masuk dalam daftar G yang betul-betul diawasi terkait dengan peredaran sediaan farmasi dimaksud. Karena itu harus dilakukan sesuai dengan resep dokter. Berangkat dari fakta-fakta yang kita dapatkan di lapangan dimaksud, kemudian kami menurunkan tim untuk melakukan serangkaian upaya penyelidikan atas informasi maupun fakta-fakta yang kita dapatkan di lapangan. Dan kemudian kita dapatkan selama kurun waktu bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023, kami berhasil mengungkap terkait dengan peredaran sediaan farmasi, dalam hal ini adalah obat-obat tertentu atau obat-obat yang masuk dalam daftar G, obat keras, yang seharusnya dijual dengan resep dokter, ini dilakukan penjualan tanpa disertai dengan resep dokter, atau menggunakan resep dokter yang dipalsukan, yang melibatkan oknum asisten dokter, oknum asisten apoteker, maupun pedagang toko obat. Berapa banyak Pak itu oknumnya Pak? Oknum yang asisten apoteker dan juga oknum asisten dokter yang kemudian bisa memberikan resep? Ya, jadi dari hasil penyelidikan yang kami lakukan, kenapa kemudian beredar secara bebas obat-obat daftar G ataupun obat-obat keras ini, atau obat-obat tertentu, ini kita dapatkan dari hasil penyelidikan dan penyelidikan yang kita lakukan. Ini yang pertama, modus yang digunakan adalah yang pertama, para asisten dokter ataupun asisten apoteker ini membuat resep yang seolah-olah itu dikeluarkan oleh dokter seperti itu, dengan beberapa obat-obat daftar G sesuai yang dimintakan oleh para pembelinya, yang dalam hal ini telah kita tetapkan tersangka sebanyak 7 orang tersangka dari 9 laporan polisi yang kita lakukan tidak lanjut penanganannya di 9 TKP di wilayah Jakarta. Kemudian yang kedua, asisten apoteker ataupun asisten dokter ini juga mendapatkan request dari para pembelinya ini tanpa membawa resep dokter, dan resep dokter itulah yang kemudian dibuat oleh para asisten apoteker maupun asisten dokter ini dengan melampirkan fotokopi KTP yang bukan merupakan identitas dari pembelinya. Nah, ini yang disalahgunakan dan kemudian oleh para pembelinya ini dijual kembali di toko obat maupun dijual bebas ke masyarakat luas. Pak, itu kan banyak tuh Pak yang ditangkap. Apakah mereka merupakan satu sindikat bersama atau mereka sebenarnya sporadis aja? Sporadis. Jadi hasil penyelidikan yang kita lakukan ini dilakukan secara sporadis. Adapun beberapa modus operandi yang kita dapatkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang kita lakukan, diantaranya adalah adanya peredaran obat daftar G atau obat keras ini oleh oknum tenaga kesehatan yang dilakukan secara melawan hukum. Jadi tidak melalui resep dokter, kemudian selanjutnya asisten apoteker ataupun asisten dokter ini mengeluarkan beberapa jenis obat daftar G ini yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau disertai dengan resep dokter yang sah. Baik. Atau dokter yang kompeten. Kemudian yang kedua, adanya oknum tenaga kesehatan terdaftar yang membuat resep dokter namun tidak memiliki izin praktek.
atau tidak sesuai kompetensi. Dan juga kita temukan dalam beberapa TKP yang kita ungkap di sana, izin praktiknya sudah habis. Yang ketiga adalah oknum karyawan apotek yang membuat resep obat namun tidak terdaftar sebagai tenaga kesehatan dan tidak memiliki izin praktik seperti itu. Baik, lalu apa efeknya nih Pak bila dikonsumsi obat-obat yang seperti ini? Kenapa kemudian ini menjadi concern kami, jajaran Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk mengungkap peredaran sediaan farmasi obat daftar G yang tidak sesuai ketentuan ini, karena mengkonsumsi obat daftar G ini yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan peruntukannya, ini dapat menimbulkan beberapa efek. Ini hasil klarifikasi kami kepada ahli dari BPOM maupun dari Kementerian Kesehatan. Yang pertama, menimbulkan efek halusinasi, kemudian menurunkan efek kecemasan, dan kemudian yang ketiga adalah efek fly atau rekreasi seperti itu. Yang kelima, membangkitkan rasa percaya diri yang berlebihan, keberanian, dan yang paling vital di sini adalah mengganggu fungsi kognitif. Fungsi kognitif di sini adalah fungsi kompleks pada sistem saraf otak manusia yang terkait dengan sistem memori, di mana nalar berpikir, pengambilan keputusannya menjadi terganggu. Ini yang kemudian dikonsumsi secara melawan hak, penyalahgunaan dan melanggar, ya. Konsumsinya yang mengakibatkan kemudian para pelaku-pelaku teroris, pelaku-pelaku premanisme ini maupun pelaku-pelaku aksi tawuran ini kemudian menjadi lebih berani, nalar akal sehatnya kemudian menjadi terganggu seperti itu, rasa cemas hilang, sehingga ini yang kemudian memicu timbulnya kekerasan, aksi-aksi premanisme maupun timbulnya aksi-aksi tawuran di ibu kota. Baik, terima kasih Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak atas waktunya. Salam sehat dan selamat beraktivitas selalu. Terima kasih, salam presisi.